Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 761, Selamat Tinggal Yang Canggung. Begitu tubuh Dewa 9 yang milik Yunxiang muncul, cahaya bulan di tubuh Yun Xiao langsung bergetar hebat dan menjadi semakin kuat. Keganasan di dalam tubuhnya ditekan, dan pikirannya kembali jernih. Yun Xiao sedikit terkejut, tetapi ia juga merasakan perubahan halus pada kondisi batinnya. Ia segera menutup mata dan mulai berkultivasi bersama Yunxiang. Dua cahaya tubuh dewa itu perlahan melingkar dan saling menyatu, lalu berangsur-angsur berubah menjadi aura tenang yang menyebar ke sekeliling. Naga iblis sempat tertegun, lalu menghela napas lega. Untuk sementara, ki iblis sejati berhasil ditekan. Namun bahaya itu masih tersembunyi, membuatnya diam-diam kesal pada sifat Yun Xiao yang nekat dan penuh risiko. Meski tidak akan terjadi kecelakaan di dalam tablet alam dewa, naga iblis tetap berubah ke wujud aslinya dan melayang di atas mereka berdua, berjaga secara diam-diam. Ki harmonis yang menyatu dengan aliran lembut terasa sangat nyaman baginya, hingga ia tanpa sadar memasuki kondisi tanpa pamrih. Waktu berlalu perlahan. Keduanya berkultivasi seperti itu selama 3 bulan penuh. Baru ketika tubuh Yun Xiao memancarkan cahaya terobosan dan kultivasinya menembus ke tingkat Martial Supreme Bintang 5, ia terbangun dari kondisi tersebut. Ah, kamu sudah bangun? Yunxiang bersuara pelan sambil mengusap keringat di dahinya. Ia menatap Yun Xiao dengan ekspresi cemas. Bagaimana perasaanmu sekarang? Yun Xiao merasakan perasaan aneh di dadanya saat menatap wajahnya yang lembut. Tatapan itu membuat hatinya sedikit bergetar. Ketika Luo Yunxiang menyadari dirinya sedang diperhatikan, pipinya langsung memerah. Ia berkata dengan nada kesal, "Aku sedang bertanya padamu." Namun di dalam hatinya, ia justru merasa senang. Saat ingat kejadian canggung sebelumnya, rasa malu kembali menyeruak, membuat wajahnya semakin merah. "Jauh lebih baik," kata Yun Xiao sambil tersenyum pahit. "Tapi ada satu hal yang terasa aneh. Aku sudah menembus tingkat bintang, tapi kultivasimu sama sekali tidak bergerak. Apa setelah tubuh Dewa 9 yang mencapai kehormatan bela diri, setiap kenaikan tingkat menjadi sangat sulit?" Wajah Yunxiang perlahan kembali normal. Ia menggeleng pelan dan berkata, "Jika hanya soal hukum, mungkin memang begitu. Aku ingat guru pernah berkata bahwa setelah tubuh Dewa 9 yang mencapai tingkat Martial Supreme, seseorang harus pergi ke suatu tempat untuk membuka pintu berikutnya." "Oh, ada tempat seperti itu? Di mana?" tanya Yun Xiao dengan heran. "Apakah itu di dalam istana Cakrawala Surgawi?" Yunxiang tersenyum ringan. "Itu masih wilayah istana Shen Xiao, tapi bukan di dalam istananya. Aku tidak tahu rinciannya, tapi aku akan mengerti begitu sampai di sana." Yun Xiao mengangguk. "Kalau begitu, ayo berangkat. Aku akan pergi bersamamu." "Ah, tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri." Meski dalam hati merasa senang, Luo Yunxiang menolak dengan tegas. Ia berkata serius, "Ini adalah rahasia istana Shen Xiao kami. Tidak pantas bagi orang luar untuk mengetahuinya." Yun Xiao sedikit terkejut. Namun saat melihat tekad di wajah Yunxiang, ia mengangguk. "Kalau begitu berhati-hatilah. Formasi teleportasi terdekat ada di dekat istana Dewa Darah. Aku akan menemanimu sampai sana." "Ya?" jawab Yunxiang pelan, suaranya hampir seperti bisikan. Sepertinya masalah akan muncul." Naga iblis tiba-tiba bergumam dengan nada aneh sebelum menghilang dalam kilatan cahaya. Yun Xiao mendongak dan melihat seberkas cahaya putih melesat turun, lalu berubah menjadi sosok ramping. Itu adalah Ding Ling Er. Pipinya sedikit memerah saat ia berkata, "Jadi saudari Yunxiang juga ada di sini." Mengingat Ding Ling Er sudah mengetahui apa yang terjadi sebelumnya, Yunxiang tersipu, tetapi kali ini ia tidak terlalu malu. Suasana halus langsung menyelimuti ketiganya, terasa canggung dan sulit dijelaskan. Ding Ling Er yang sudah lama mengelola kamar dagang dan pandai membaca situasi segera tersenyum dan berkata, "Saudari Yunxiang, Tuan Muda Yun, aku datang untuk berpamitan." "Berpamitan?" Yun Xiao dan Yunxiang berseru hampir bersamaan. Keduanya tampak kikuk, lalu kembali berbicara serentak. Kenapa? Saat itu, bahkan Yun Xiao sendiri menyadari betapa janggal suasananya. Ia segera menutup mulut dan berhenti bicara.
Ding Er merasakan rasa masam di hatinya. Ia berpikir dalam diam, bahkan saat berbicara pun mereka memiliki pemahaman tanpa kata. Pikiran itu membuat dadanya terasa sesak. Meski begitu, ia tetap memaksakan senyum dan berkata, "Aku sudah lama berada di tablet alam dewa. Setelah pertempuran di kota Songyueyang, aku sama sekali tidak mengetahui keadaan serikat pedagang dan perusahaan dagang Tianyuan. Selain itu, tidak ada yang tahu apakah aku hidup atau mati. Aku khawatir hal ini telah menimbulkan banyak kekacauan. Aku harus segera muncul, atau perusahaan dagang Tianyuan akan benar-benar berantakan." Yunxiang bertanya dengan hati-hati, apakah itu satu-satunya alasan? Lalu ia menambahkan pelan, bukan karena Yingluo atau alasan lain? Itu pertanyaan yang aneh, saudari Yunxiang, kata Ding Er sambil tersenyum pahit. Alasan lain apa yang mungkin ada? Tidak, Yunxiang segera menggeleng. Aku hanya bertanya. Namun ia langsung menambahkan, sebenarnya, tidak ada apa-apa antara aku dan Tuan Muda Yun. Hati Ding Er dipenuhi rasa cemburu. Ia bergumam dalam hati, kenapa kakak perempuan terdengar semakin menjaga jarak? Apakah aku pernah mengatakan sesuatu tentangmu dan Tuan Muda Yun? Lagi pula, apa hubungannya denganku? Apakah ada sesuatu di antara kalian berdua? Ia menertawakan dirinya sendiri beberapa kali, tetapi rasa sedih justru semakin dalam. Awalnya, ia datang hanya untuk berpamitan dan ingin memenuhi keinginan mereka. Namun sebelum benar-benar pergi, ia tidak mampu menahan kecemburuan dan keluhan yang muncul tanpa alasan jelas. Ia buru-buru mengerahkan energi internal untuk menahan air matanya, takut jika ia menangis dan mempermalukan dirinya sendiri. Meski begitu, matanya tetap terasa perih. Luo Yunxiang segera menyadari bahwa penjelasan barusan hanya memperkeruh suasana. Ia pun menjadi gugup dan tidak tahu harus berbuat apa. Yun Xiao tertawa canggung dan berkata, "Haha. Untung saja semuanya akan pergi. Tablet alam dewa akhirnya bisa sedikit lebih tenang. Kuharap kalian akan sibuk untuk sementara waktu dan tidak kembali terlalu cepat." Ding Er tertegun. Apa maksudmu? Ia menoleh ke Yunxiang. Kakak perempuan juga akan pergi? Yunxiang mengangguk dan menjelaskan keadaannya. Aku sebenarnya akan merasa lebih tenang jika kamu tetap di sini. Tapi jika semua orang pergi, siapa yang akan menjaga Tuan Muda Yun? Mata Ding Er sedikit memerah. Ia tiba-tiba merasa bahwa kecemburuannya barusan tidak pantas. Adik punya urusan penting, jadi aku harus pergi. Kakak perempuan bisa tinggal sedikit lebih lama. Tidak, Yunxiang menggeleng pelan. Kultivasi tidak boleh ditunda. Ia merasa tertekan di dalam hati. Selama ini, ia selalu merasa menjadi beban. Meski bersembunyi di tablet alam dewa tidak membuatnya tertinggal, ia tetap merasa sedih karena tidak bisa benar-benar membantu Yun Xiao. Karena itu, ia berkultivasi siang dan malam. Sumber kristal emas api selatan yang diberikan Yun Xiao hampir habis olehnya. Dengan konstitusi khusus tubuh Dewa Sembilan Yang, kecepatan terobosannya dari Martial Emperor ke tingkat Martial Supreme sungguh mengejutkan. Sayangnya, setelah mencapai tingkat Martial Supreme, ia menemui kemacetan. Awalnya, ia mencoba menerobos sendiri, tetapi akhirnya menyadari bahwa itu mustahil. Ia harus pergi ke tempat yang telah ditunjukkan oleh gurunya. Karena itulah ia datang untuk berpamitan pada Yun Xiao, meski kebetulan mendapati Yun Xiao sedang dirasuki iblis. Setelah berkultivasi bersama tubuh Dewa Yun Xiao dalam waktu lama, tubuh Dewa Yun Xiao yang sangat sulit ditingkatkan justru naik satu tingkat. Hal ini semakin menguatkan tekadnya untuk pergi. Ding Er pun sama. Jika bukan karena urusan kamar dagang yang begitu penting dan tidak bisa berjalan tanpa dirinya sebagai penopang utama, ia juga tidak ingin pergi. Keduanya seolah memahami pikiran satu sama lain dan tiba-tiba saling tersenyum. Kalau begitu, mari kita berangkat bersama, kata Ding Er sambil tersenyum. Yunxiang mengangguk. Meski tujuan kita berbeda, kita semua akan menuju ke formasi teleportasi Istana Dewa Darah. Jadi, jalannya sama. Saat keduanya tertawa ringan, Yun Xiao tiba-tiba merasa seolah awan gelap tersibak dan langit kembali cerah. Mereka tidak melakukan apapun yang istimewa, tetapi perasaannya terasa jauh lebih lapang. Saat melihat punggung mereka yang berjalan berdampingan, hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Ah! Tiba-tiba, terdengar desahan panjang Xiao Huang Haolian dari udara. Ia berkata dengan nada penuh perasaan, di bulan musim semi hanya ada cinta, seperti bunga yang jatuh dari langit. Bersandar pada pilar, aku diliputi kesedihan, mimpi musim semi. Bang! Suara berat menggema dari kehampaan, dan suara Xiao Huang Haolian langsung terputus.
Mo Xiaochuan berkata dengan datar, sekarang sudah baik-baik saja, Tuan Muda Yun. Silakan lanjutkan. Wajah Yun Xiao dipenuhi keringat. Dalam sekejap, ia meninggalkan tablet alam dewa dan dengan cermat memeriksa kondisi tubuhnya. Ki iblis sejati telah ditekan oleh tubuh dewa bulan terangnya. Tetapi seperti yang dikhawatirkan naga iblis, ia tidak tahu sampai kapan tekanan itu bisa bertahan. Namun, manfaat dari menyerap buah energi iblis juga sangat besar. Bukan hanya membuatnya naik 2 tingkat, ketahanannya terhadap korosi energi iblis juga meningkat dengan cepat. Hati Yun Xiao bergetar saat ia perlahan membentuk simbol aneh dengan kedua tangannya di depan dada. Ternyata itu adalah segel iblis yang tersusun dari bola energi iblis, sama seperti milik iblis besar. Ini memang berguna. Yun Xiao merasa sangat gembira. Salah satu alasan utamanya memurnikan buah energi iblis adalah untuk mengembangkan kekuatan Dharma yang ditinggalkan oleh kerangka itu. Setelah mempraktikkan kekuatan Dharma tersebut di dalam hatinya, ia pada dasarnya sudah dapat memahaminya. Namun, karena energi iblis baru saja memasuki tubuhnya, ia tidak berani menggunakannya secara sembarangan, takut kehilangan kendali sekali lagi. Suara naga iblis pun terdengar. Aku sudah memikirkan satu benda yang bisa meningkatkan kekuatan tubuh dewamu. Benda itu adalah mutiara bulan Laut Timur. Selain itu, tempat di mana kamu memperoleh tubuh dewa tampaknya memiliki hubungan yang sangat erat dengan kekuatan mutiara tersebut. Aku juga sudah memikirkannya, Yun Xiao mengangguk. Kalau tidak, aku tidak akan mengeluarkannya saat sedang menekan iblis. Mutiara bulan Laut Timur adalah harta paling berharga yang dihasilkan Laut Timur. Konon, jika seseorang dapat mengumpulkan 24 mutiara, ia bisa membentuk fenomena agung yang disebut 24 jembatan cahaya bulan, yang mampu menekan dan menyingkirkan segala kondisi abnormal. Aku juga pernah mendengar tentang 24 jembatan cahaya bulan, kata naga iblis. Tapi rumor seringkali dilebih-lebihkan. Apakah benar kelainan bisa dihilangkan setelah seseorang menjadi budak iblis? Itu pertanyaan yang bagus, kata Yun Xiao sambil merenung. Jika aku berhasil mengumpulkan 24-nya, aku akan mencari budak iblis dan mencobanya. Jika berhasil, aku akan memiliki satu metode tambahan untuk menghadapi iblis. Naga iblis terdiam sejenak, lalu berkata, jika kamu ingin berurusan dengan iblis, aku sarankan kamu mencari Hu Shengfeng. Kunci esensi iblis di tangannya adalah benda yang sangat aneh. Yun Xiao terkekeh pelan. Aku sudah merencanakannya sejak lama. Kalau tidak, aku tidak akan meminta izin memasuki lautan pembentukan jiwa. Apakah Hu Shengfeng berhasil memurnikan tubuh Kaisar Jun atau tidak, dia pasti akan kembali ke lautan pembentukan jiwa. Sepertinya aku harus pergi ke kota bulan merah terlebih dahulu. Itu adalah tanah suci di wilayah timur, dan aku seharusnya bisa mengumpulkan banyak benda khas Laut Timur di sana, termasuk mutiara bulan Laut Timur. Setelah mengambil keputusan, Yun Xiao menyingkirkan tablet alam dewa. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju istana Dewa Darah. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.